Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4C? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini Senin 3 Agustus 2020, kita kembali belajar ya. Dari kemarin sudah libur 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu atau Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, hari ini kita kembali bertemu untuk belajar lagi. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya dan terus semangat untuk terus belajar. Nah, anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah. Nah, hari ini kita akan belajar ada pembelajaran 4 sampai 6 ya di subtema 2. Kenapa? Karena kita mengejar materi, karena insya Allah sepertinya pekan ini atau pekan depan nanti insya Allah akan kita informasikan kembali, akan diadakan penilaian harian tema 1 ya. Jadi kita kejar materi, mudah-mudahan subtema 3 hari Kamis kita sudah selesai ya. Jadi subtema 3 mudah-mudahan sudah selesai pada hari Kamis. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran 4 sampai 6, subtema 2, tema 1 yaitu tentang indahnya kebersamaan. Pada subtema 2 ini masih sama seperti kemarin ya, itu tentang kebersamaan dalam keberagaman ya. Kita belajar di dalam keberagaman, di dalam perbedaan kita mampu bisa melakukan sesuatu itu dengan bersama-sama, atau kita mampu untuk bekerja sama dengan orang lain walaupun memiliki keragaman yang berbeda. Misalkan beda suku atau beda bahasa atau beda agama, kita bisa bekerja sama dengan baik. Dalam Islam pun kita ketika berbeda agama pun memiliki muamalah ya, dan itu sudah diatur dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya. Nah, pembelajaran pada hari ini coba kita lihat ya. Yang pertama adalah silakan coba tuliskan nama-nama tempat ibadah berikut ya. Silakan kalian tuliskan ya nama-nama ibadahnya, namanya apa saja. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Ini pendukung ya, bukan pelindung. Kemudian mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, yang ketiga tidak perlu ya, karena itu matematika. Nah, selanjutnya kita menemukan gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Ini silakan kalian baca teksnya di buku kalian, kerjasama dalam keragaman ya. Kalian silakan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, seperti kemarin ya, ini sudah ada gagasan pokoknya apa, tuliskan di bawahnya, gagasan pendukungnya apa pada paragraf 1, 2 maupun ketiga. Nah, ini masih banyak kesalahan ya dari teman-teman kelas 4C ini yang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Ada yang sudah bisa, ada yang masih belum bisa atau masih harus terus belajar ya. Pada evaluasi kemarin masih ada beberapa kesalahan dalam menemukannya. Ingat ya, gagasan pokok itu biasanya ada dalam kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung itu meliputi dari kalimat kedua sampai akhir. Ya, biasanya untuk kalimat pertama itu sudah menunjukkan gagasan pokoknya ya. Kalimat pertamanya sudah menunjukkan gagasan pokoknya. Silakan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing gagasan pokok dan pendukungnya. Selanjutnya yuk kita diskusikan ya. Nah, di sini sudah ada proses yang disebut sebagai kerjasama dalam keberagaman ya. Kalau di Indonesia, di daerah Jawa khususnya, ada ya tradisi membangun rumah bersama-sama ya. Jadi warga sekitar itu ada, misalkan ada seorang yang ingin membangun rumah, maka warga-warga yang lainnya ikut membantu dalam pelaksanaan membangun rumah tersebut. Nah, ini biasanya di daerah Jawa masih banyak seperti ini ya. Ya, mungkin kalian yang berasal dari daerah Jawa, misalkan Solo ataupun Jawa Tengah atau Jawa Timur, ini masih banyak ya, masih banyak dilakukan ya, bersama-sama bergotong royong ya, meskipun mereka kadang memiliki perbedaan-perbedaan tertentu ya, tetap mereka saling bekerja sama. Dan ini penting sekali buat kita semua ya, untuk kita sama-sama terus saling bekerja sama. Kemudian gambar yang kedua itu adalah kerja bakti ya, kerja bakti. Dan ini penting bagi kita untuk kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman juga sama ya, di rumah juga kerjasama dengan adik, kerjasama dengan bapak dan ibu ya, baik dalam
Misalkan membersihkan rumah atau mencuci piring atau membersihkan tempat tidur, itu pun bentuk kerjasama kita ya gitu. Jadi di rumah pun kita bisa melakukan kerjasama dengan baik. Nah, tugas kalian di rumah tolong ya untuk melakukan kerjasama tugas rumah dengan baik ya. Lakukan kerjasama tugas rumah dengan baik. Nanti akan Bapak buatkan laporannya, bentuknya seperti apa nanti ditunggu ya. Selanjutnya kita lihat di sini yang kedua adalah masih tentang bersih-bersih ya, dimana banyak sampah-sampah yang, atau ini bukan bersih-bersih ya, tapi sedang menutup jalan yang berlubang. Nah, ini juga salah satu bentuk kerjasama ya dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat ada jalanan yang berlubang, maka sepatutnya kita bekerja sama ya dengan warga-warga yang lainnya untuk menutupi jalan berlubang tersebut. Karena apa? Karena jalan yang berlubang biasanya akan menimbulkan bahaya, terutama masalah nyawa ya. Misalkan mengendarai motor ya, kemudian kita melewati jalan yang berlubang, kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjatuh. Nah, kalau terjatuh, kalau di belakangnya ada kendaraan lain, maka kita bisa tertabrak. Itu makanya penting bagi kita bekerja sama dalam menutup lubang jalan ya. Bagi kalian nanti silakan lihat jalan di sekitar rumah ya. Jika ada jalan rumah yang berlubang yang kira-kira akan menyebabkan orang akan jatuh, ya silakan kalian bekerja sama untuk menutupnya ya. Kemudian juga bentuk kerjasama lainnya yaitu melakukan kegiatan siskamling, yaitu sistem keamanan lingkungan atau kita biasa sebut sebagai ronda. Nah, tapi tanggung jawab ronda ini belum kalian miliki ya, jadi belum saatnya kalian untuk ikut ronda. Nah, biasanya ikut ronda ini dilakukan oleh orang tua kalian, terutama ayah ya atau bapak ya, untuk melaksanakan ronda, di mana fungsinya adalah untuk menjaga keamanan lingkungan ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadinya pencurian atau perampokan. Nah, ini sekali lagi bukan tugas kalian ya, tapi tugas orang tua. Nah, budaya kita memang beragam. Nah, di sini ada pola kehidupan dan adat yang beda. Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Ya, tentu cara menyikapinya kalian bisa saling menghormati ya, kemudian toleransi, tapi ingat harus sesuai dengan apa? Batasan hukum Islam ya. Sebatas mana kita boleh mentoleransi ya? Dalam hal muamalah ya, dalam hal berhubungan dengan masyarakat, maka kita boleh toleransi, tapi dalam hal masalah akidah ya maka itu tidak boleh toleransi ya. Silakan nanti kalian cari ya pengetahuannya bagaimana sih cara menyikapi perbedaan ya. Tentu salah satunya dengan cara saling menghormati, saling menghargai, kemudian juga tetap memberikan hak-hak orang lain ya yang perlu kita berikan haknya. Selanjutnya di pembelajaran kelima ini kita akan menceritakan hari besar agama sebagai bentuk keragaman, kemudian menyajikan hasil. Oh, ini tidak perlu ya. Yang ketiga juga kita tidak perlu mempraktikkan gerak tari berpasangan ya. Nanti tidak, hanya mungkin kalian nanti pelajari hanya sebagai pengetahuan saja ya, tidak perlu sampai harus mendalam ya, hanya sekedar pengetahuan ya. Di sini di buku kalian mungkin diminta untuk menceritakan pengalaman tentang hari besar agama. Tapi kemarin Bapak sudah minta kalian ya untuk menceritakan pengalaman kalian di hari raya Id ya. Silakan, itu saja sudah cukup untuk pembelajaran yang kelima ini ya. Sudah cukup untuk menceritakan tentang hari besar agama. Nah, cuma kalau di sekolah kita mungkin keragamannya hanya sebatas satu ragam ya, yaitu sama-sama semuanya beragama Islam, sehingga sama-sama semuanya merayakan hari raya Id. Nah, kalau di kalian nanti berada di lingkungan luar, mungkin kalian juga memperhatikan ya, ada orang yang merayakan Natal, ada orang yang merayakan Imlek dan lain-lainnya ya. Nah, ini semua sekali lagi masalah akidah, maka kita toleransinya tidak boleh berlebihan ya.
Dalam hal ini ya kita toleransinya membiarkan mereka merayakan hari rayanya, tapi tetap kita toleransinya tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka ya, karena kalau kita memberikan ucapan selamat pada mereka berarti kita mengakui keberadaan agama mereka, padahal dalam Islam ya yang benar adalah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam, dalam surah Al-Imran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Di sini ada kalian akan bermain, tapi sepertinya permainan ini baru nanti akan kita praktikkan kalau kita sudah masuk ya. Mudah-mudahan kita masuk secepatnya ya. Dan ini juga merupakan pola permainan kerja sama ya, saling bekerja sama ya. Nah, di sini ada tentang pola dasar jalan, lari, lompat dalam permainan. Kemudian menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Yuk kita lihat permainannya ya. Permainannya yang pertama yaitu permainan darat, laut, dan udara. Di sini diminta untuk bentuk 2 kelompok. Kemudian buat garis pembatas untuk memisahkan 2 kelompok. Pilih 1 orang sebagai pemimpin pertandingan. Pemimpin akan berteriak darat, laut, dan udara. Kata darat berarti semua pemain melompat. Kata laut berarti semua pemain berlari di tempat. Kata udara berarti semua pemain harus berjalan di tempat. Jika darat disebutkan 2 kali secara berurutan, maka semua pemain harus melompat 2 kali. Jika laut dan atau udara disebutkan 2 kali secara berurutan, maka semua pemain harus diam. Pemain yang menyentuh garis atau yang membuat kesalahan keluar dari permainan. Pemain yang tersisa adalah pemenangnya. Ia akan menjadi pemimpin pada permainan berikutnya. Nah, nanti kita mainkan di sekolah ya. Mudah-mudahan kita cepat segera kembali ke sekolah. Nah, yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini adalah kita diskusi ya. Nah, coba pendapat kamu mengenai permainan itu gimana sih? Apakah permainan tersebut permainan yang mengasihkan, ataukah permainan tersebut ada permainan yang mengolah kerjasama, atau permainan tersebut permainan yang membosankan, ataupun permainan yang tidak menyenangkan? Silakan kemukakan pendapat kamu ya. Kemudian apa saja gerak yang kamu lakukan dalam permainan tersebut? Nah, di situ sudah ada ya gerakannya. Ada gerakan melompat, berlari di tempat, kemudian berjalan di tempat. Ada 3 gerakan ya. Jelaskan bagian yang mudah dan sulit dilakukan saat bermain. Nah, nanti kalian jelaskan kira-kira bagian yang mana ya ketika kita lakukan kita merasa kesulitan. Nah, tugas kalian nanti ya, tolong buat tulisan ini ya. Tulisan yang menceritakan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan teman berbeda suku ya, sampai berbeda suku saja ya. Nah, kalau agama kita kan tidak ada ya, karena semuanya di SDI Riyadhus Shalihin semuanya beragama Islam. Maka kalian buat cerita saja tentang teman yang berbeda suku ya. Bagaimana sih sikap kita saling menghormati dan bekerja sama dalam dengan teman berbeda suku. Misalkan kalian belajar bersama dengan orang teman kalian, ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Jawa Timur, Jakarta ya, Banten, atau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun dari suku-suku yang lainnya yang berbeda dengan kita. Bagaimana sih kegiatannya kalian ceritakan ya, bisa dalam bentuk belajar bersama, bisa dalam bentuk bermain bersama ya. Kalian ceritakan di situ, dan kalian ceritakan juga sikap kalian ketika kalian menghadapi perbedaan dengan teman kalian. Sikap saling menghormati dan kerjasamanya seperti apa yang kalian lakukan ya. Silakan buat tulisannya ya. Ya, silakan buat tulisannya. Nanti dikumpulkan kapan? Yaitu pada saat kalian masuk, atau pada saat nanti kalau tidak segera masuk juga ya, sebelum akhir semester 1 kita kumpulkan dan kita nilai ya. Nah, nanti untuk yang terakhir ini kita tidak perlu ya, karena kita belum tahu kapan masuknya. Tapi kalau sudah masuk, nanti Bapak akan minta kalian untuk menceritakannya di depan kelas ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat semuanya ya, dan sehat selalu.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.